sampai kaki ibu, kurang lebih 20-30 menit. Apakah ibu bersedia? Iya. Sebelumnya apakah ada yang mau tanyakan? Baik, kalau begitu saya akan mempersiapkan dulu ya. Yang pertama yaitu respon muka mata, di mana skor tertinggi adalah 4, di mana pasien dapat membuka mata dengan sendirinya. Seperti itu. Skor yang ketiga yaitu pasien membuka mata dengan perintah. Bu, seperti itu. Skor kedua yaitu pasien diberikan nyeri. Seperti itu. Dan skor yang paling terendah adalah 1, di mana pasien diberikan rasa nyeri dan perintah tidak memberikan respon sama sekali. Bu, ibu, seperti itu. Yang kedua adalah respon verbal, di mana nilai tertinggi ada 5. Pasien dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Bu, namanya siapa, Bu? Dewi. Sekarang ada di mana, Bu? Di rumah sakit. Seperti itu. Lalu skor keempat yaitu pasien bisa menjawab tapi bingung. Bu, namanya siapa? Dewi. Sekarang ada di mana, Bu? Enggak tahu. Seperti itu. Skor ketiga yaitu pasien saat ditanya jawabannya ngawur. Bu, namanya siapa? Enggak ada. Sekarang ada di mana, Bu? Skor kedua yaitu pasien saat ditanya cuma menjawab mengerang, seperti Bu, siapa namanya? Seperti itu. Dan skor terendah adalah 1, di mana pasien tidak merespon sama sekali saat ditanya. Bu, namanya siapa, Bu? Bu, sekarang ada di mana? Seperti itu. Yang ketiga adalah respon motorik, di mana skor tertinggi adalah 6, di mana pasien dapat mengangkat tangannya dengan normal. Bu, bisa angkat kedua tangannya, Bu? Baik, Bu. Seperti itu. Skor kelima adalah pasien dapat menolak rangsangan yang diberikan. Seperti itu. Yang skor keempat yaitu pasien dapat menghindari saat dipencet jarinya. Seperti itu. Skor ketiga yaitu saat pasien diberi rangsangan, pasien bisa menolak infeksi abnormal. Seperti itu. Baik, skor kedua yaitu pasien saat diberikan atensi abnormal, pasien cuma mengangkat tangan seperti ini. Seperti itu. Skor yang terendah yaitu skor 1, di mana pasien tidak merespon sama sekali saat diberikan rangsangan ataupun perintah. Bu, seperti itu. Yang terakhir yaitu pemeriksaan lateralisasi motorik, di mana saya akan mengangkat lengan pasien untuk mengetahui keseimbangan motorik. Pasien tidak merespon, itu tandanya pasien tidak sadar. Jika pasien sadar, saya akan meminta pasien untuk menggenggam tangan saya. Bu, bisa genggam tangan saya? Seperti itu. Selanjutnya adalah pemeriksaan antropometri, di mana saya akan mengecek berat badan pasien dan tinggi pasien. Bu, bisa naik ke timbangan? Naik, berat badan Ibu 52 ya. Saya mengecek tinggi Ibu, Bu. Baik, tinggi Ibu 161, Bu ya. Lalu saya akan mengukur ikat lengan pasien, di mana saya akan mengukur dari bahu ke siku pasien. Lalu saya bagi 2 di bagian dicoret nomor 5. Lalu saya mengukur ulang dengan dari dalam di garis yang tadi. Baik, ringkal tangan Ibu 9, Bu ya. Baik, Bu, saya akan melakukan pengecekan suhu Ibu dan pernapasan Ibu. Kemudian saya akan membersihkan jari Ibu untuk sendiri atau mau dibantu?
Suhu ibu normal ya, 36 derajat Celcius. Dan nadi ibu 60 per menit dan pernapasan ibu 14 per menit. Baik, saya akan mengukur tensi ibu. Sebelumnya apakah ada riwayat hipertensi bu? Tidak. Baik, saya akan mengeceknya bu ya. Bisa diluruskan tangannya bu? Baik bu, tensi ibu normal ya, 110 per 80. Saya akan mulainya bu ya. Pertama saya akan memeriksa kepala ibu. Saya lihat kepala ibu normal, tidak ada benjolan tulang. Dan saya akan mempalpasinya bu ya. Jika ada nyeri tekan, bilang bu ya. Iya. Nyeri bu? Tidak. Baik, berarti normal bu ya. Baik, yang kedua saya akan memeriksa bagian rambut ibu, di mana saya rambut ibu terlihat hitam, tidak ada kemerahan dan distribusinya normal. Yang kedua saya akan melakukan palpasi bu ya untuk mengecek kerontokan. Baik, tidak ada kerontokan bu, berarti rambut ibu normal. Iya. Baik, saya akan memeriksa bagian wajah ibu, di mana mata ibu simetris, alis ibu simetris, hidung ibu simetris, bibir ibu simetris. Tidak ada kepucatan dan atau tanda cyanosis. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan posexite, di mana saya akan mengetuk di bagian yang telinga. Jika ada nyeri tekan, bilang bu ya. Iya. Nyeri bu? Tidak. Baik, berarti normal bu ya. Baik, saya sekarang untuk memeriksa mata ibu. Ikuti arah jari saya bu ya. Baik, gerakan mata kanan dan kiri ibu simetris dan bersamaan. Iya. Saya akan melakukan pemeriksaan hidung pipa untuk mencegah adanya aneuris atau tidak. Bisa dilihat ke atas bu. Baik, tidak ada aneuris bu ya. Baik, saya akan memeriksa adanya iteris atau tidak. Dari ke bawah bu. Baik, tidak ada tanda-tanda iteris bu ya. Iya. Saya akan memeriksa lepel pupil ibu. Baik, saat diberikan cahaya pupilnya mengecil dan itu artinya normal bu ya. Iya. Baik, saya akan melakukan palpasi nyeri tekan di bagian mata ibu. Jika ada nyeri tekan, bilang bu ya. Apakah nyeri bu? Tidak. Baik, berarti normal bu ya. Sekarang saya sudah selesai melakukan pemeriksaan di bagian mata. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan fisik di bagian hidung ibu, di mana saya menginfeksi bagian hidung ibu simetris, tidak ada tanda-tanda abnormalitas. Saya akan mempalpasinya bu ya. Jika ada nyeri tekan, bilang bu. Nyeri bu? Tidak. Baik, berarti normal bu ya. Iya. Baik, saya akan memeriksa bagian dalam hidung ibu, di mana saya akan menggunakan spekulum. Bisa ditengadahkan bu. Baik, tidak ada tanda-tanda kemerahan bu ya, berarti normal. Baik, saya akan mempalpasi bagian anastasis ibu. Baik, tidak ada tanda-tanda abnormalitas di bagian tulang hidung ibu. Baik, di sini saya akan memeriksa bagian telinga ibu, di mana saya menginfeksi bagian telinga ibu, yaitu simetris, tidak ada inflamasi dan kemerahan. Selanjutnya saya akan mempalpasi bagian telinga ibu. Jika ada nyeri, bilang bu ya. Nyeri bu? Tidak. Berarti normal bu ya. Baik, saya akan memeriksa bagian telinga dalam ibu. Permisi bu ya. Baik, saya melihat tidak ada seluman yang menggumpal atau menghalangi. Berarti ini normal bu ya. Iya.
Baik, saya akan memeriksa bagian mulut ibu di mana mulut ibu merah, tidak ada pecah-pecah dan tidak ada tanda-tanda kepucatan. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian dalam mulut ibu. Bisa buka mulutnya, Bu? Baik, giginya normal, Bu ya, tidak ada peradangan, gusi normal. Saya akan memeriksa bagian paling ibu. Bisa buka mulut, Bu? Tadi bilang A. Baik, tidak ada tanda-tanda inflamasi dan peradangan, Bu ya, berarti normal. Baik, saya akan memeriksa bagian leher ibu, di mana saya menginfeksi leher ibu, tidak ada tumor dan benjolan. Saya akan mempalpasinya, Ibu. Coba menelan. Baik, tidak ada tanda-tanda abnormalitas. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan lippermoji ya, Bu. Baik, tidak ada tanda-tanda pembengkakan, Bu ya. Apakah ada kelenjar tiroid atau tidak, Bu ya? Benar. Coba untuk menelan, Bu. Baik, tidak ada gejala tiroid dan benjolan, Bu ya. Bisa ada ke belakang. Coba menelan, Bu. Tidak ada tanda-tanda benjolan, Bu ya. Baik, Bu, sekarang saya akan memeriksa bagian payudara ibu. Saya menginfeksinya, payudara ibu simetris dan areolanya berwarna merah muda. Lalu saya akan mempalpasinya, Bu ya. Misi, Bu. Baik, Bu, tidak ada tanda-tanda benjolan, Bu ya, berarti normal. Baik, Bu, saya sekarang akan melakukan pemeriksaan di bagian dada ibu, di mana saya menginfeksinya terlebih dahulu. Coba bernapas, Bu. Baik, normal, Bu ya. Baik, Bu, lalu saya akan melakukan palpasi, Bu ya. Baik, usus ibu normal, Bu ya, di bagian kiri 5, di bagian kanan 8. Lalu sekarang melakukan perfusi di bagian usus ibu, di mana saya akan mengaturnya, Bu ya. Baik, Bu, ketukannya normal, Bu ya. Baik, Bu, sekarang saya akan melakukan auskultasi, Bu ya. Tarik nafas, Bu. Lagi, Bu. Lagi, Bu. Lagi sekali. Baik, Bu, suara nafas ibu normal, Bu ya. Baik, Bu, sekarang saya akan memeriksa di bagian jantung ibu, di mana saya menginfeksinya. Jantung ibu tidak ada bekas luka, Bu ya. Baik, Bu, saya sekarang akan mempalpasi jantung ibu ya. Isi, Bu. Baik, Bu, jantung ibu tidak ada vibrasi dan intrus korektisnya terletak di bagian intrakostal kelima. Baik, sekarang saya akan melakukan auskultasi di jantung ibu ya. Baik, Bu, batas kanan jantung ibu berada di CS5, intercostalis 5, metastertan kanan, Bu ya. Baik, Bu, batas jantung kiri ibu berada di CS5, midclavicular kiri, Bu ya. Baik, Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di bagian perut ibu, di mana saya menginfeksinya perut ibu simetris, Bu ya. Lalu saya akan melakukan auskultasi. Habis, Bu ya. Di mana bising usus ibu terdengar 5-20 per menit, Bu ya. Baik, Bu, sekarang saya akan memeriksa perut aorta ibu ya. Baik, Bu, perut aorta ibu normal ya, karena normal tidak terdengar. Baik, Bu, lalu saya akan melakukan perfusi, Bu ya, di mana saya akan mengaturnya. Baik, Bu, suara ketukannya normal, Bu ya. Bu, saya sekarang lalu akan melakukan palpasi di bagian perut ibu.
Baik Bu, tidak ada tanda-tanda benjolan Bu ya. Baik Bu, saya akan melakukan pemeriksaan di bagian genitalinya Ibu, di mana saya menginfeksi mukosanya normal Bu ya, dan tidak ada tanda lesi atau luka, dan tidak ada cairan yang keluar. Sekarang saya akan mempalpasinya Bu ya. Baik Bu, genitalia Ibu tidak ada tanda-tanda benjolan Bu ya. Baik Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di bagian anus Ibu. Ibu bisa menghadap ke kanan Bu. Baik Bu, saya akan menginfeksi bagian anus Ibu, kulitnya bagus Bu ya. Lalu saya akan mempalpasinya, di mana tidak ada tanda-tanda pendarahan dan nanah Bu ya. Ibu bisa kembali menghadap saya Bu. Baik Bu, sekarang saya akan mengecek ekstremitas atas Ibu. Ikuti perintah saya Bu ya, luruskan tangannya. Tekuk Bu, luruskan. Ya Bu, tangan kirinya Bu, luruskan. Tekuk Bu, luruskan. Baik Bu, udah. Baik Bu, saya akan pemeriksaan bagian pergelangan tangan Ibu. Luruskan tangannya Bu, kepalkan Bu, tekuk, putar. Baik Bu, sebelah kiri Bu, luruskan, tekuk, kepalkan, lalu putar Bu. Baik Bu, sekarang bagian kaki Bu ya, luruskan kakinya Bu. Tekuk, kaki satu Bu, luruskan, tekuk, ya Bu ya. Baik Bu, sekarang saya akan memeriksa refleks Bu ya di tangan Ibu. Saya dilipat tangannya Bu. Kaki satu Bu. Saya di depan Bu, di depan. Warna kulit Ibu sama matang. Baik Bu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan di bagian kepala sampai kaki Ibu, di mana hasilnya normal Bu ya, tidak ada tanda-tanda keabnormalan. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalau begitu saya akan kembali ke ruangan Bu ya, 10 atau 15 menit lagi saya akan kembali untuk mengecek keadaan Ibu.